Sekali lagi di Tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah kita sudah memasuki segmen keempat, itu artinya kita memberi kesempatan bagi ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada Pak Quraish Shihab. Saya akan memberi kesempatan bagi 3 orang dulu untuk bertanya. Silakan, yang di depan atau yang di belakang. Silakan langsung, Ibu. Ya, silakan. Orang yang melakukan maksiat tapi dia rajin sholat dan beramal soleh, bagaimana menurut pandangan Allah? Oh iya, terima kasih. Makasih. Orang melakukan maksiat tapi rajin sholat, bagaimana itu ya? Nah, yang pertama, jelas sholatnya tidak sempurna. Karena kalau sholatnya sempurna, mestinya sholatnya itu mampu menghalangi dia melakukan maksiat. Jadi dia perlu sempurnakan sholatnya. Yang kedua, memang banyak yang seperti itu, atau ada yang seperti itu, mencampurkan amal soleh dan amal buruk. Nah, sementara ulama berkata, itu sebabnya ada timbangan amal. Kalau amal solehnya lebih banyak, lebih berat dari amal buruknya, bukan lebih banyak, lebih berat. Karena bisa banyak tapi tidak berat. Ya. Yang mana lebih banyak? Kapas 1 kilo dari 1/4 kilogram besi. Yang mana lebih banyak? Kapas, yang berat besi. Kami kapas. Ya, yang dilihat itu yang berat. Fa amma man saqulat. Siapa yang berat? Nah, itu sebabnya ada timbangan amal. Itu menurut sementara ulama. Yang ketiga, kalau dia mengerjakan yang wajib-wajib dan yang wajib-wajib itu kurang, tetapi sunnah-sunnahnya juga banyak, mudah-mudahan, asallah, itu istilah Al-Quran, mudah-mudahan Allah bisa mengampuni dia. Mudah-mudahan. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Mencampur amal saleh dan amal. Mudah-mudahan. Tetapi ya, kita tidak tahulah bagaimana nanti Allah yang mengaturnya. Ya, baik, semoga puas jawabannya Ibu. Ya, pertanyaan selanjutnya silakan. Ya, langsung berdiri kalau yang di belakang. Siapa? Oke. Zaman seperti sekarang ini mencari pekerjaan susah. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah minum minuman keras tetapi bekerja di tempat perusahaan minuman keras atau berjualan minuman keras, tapi rajin bersedekah dan beribadah? Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana dengan sedekahnya itu dari hasil berjualan minuman keras? Bagaimana sedekah dari hasil jualan minuman keras, ya kan? Oke. Bagaimana kira-kira kalau sedekah dari perzinahan? Tapi yang lebih ekstrim lagi. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Bagaimana kalau uang korupsi dipakai pergi haji? Ya kan, itu tidak diterima oleh Allah. Selama itu haram, tidak diterima oleh Allah. Berarti sia-sia saja ya Pak? Sia-sia saja, sia-sia. Jangankan yang haram, zakat dari uang halal, sedekah dari uang halal, tetapi menyakiti hati penerimanya, tidak itu diterima. Gugur ganjarannya. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya, apalagi yang jelas-jelas haram. Oke, saya kira begitu. Ya baik, penanya terakhir untuk segmen ini silakan. Bagaimana zikir yang diajarkan dalam Islam sehingga zikir itu sempurna, Pak? Ya, baik. Bagaimana zikir yang diajarkan supaya sempurna? Baik, kita jelaskan. Kita mau tahu dulu apa itu zikir. Zikir itu dari segi bahasa punya 2 makna. Yang kait berkait. Yang pertama berarti mengingat. Yang kedua berarti menyebut. Ya kan? Sesuatu yang saya sebut mengundang Anda ingat. Sesuatu yang saya ingat, saya bisa sebut. Nah, itu zikir. Nah, kalau pengertian zikir, zikrullah, maka itu adalah mengingat atau menyebut Allah apabila terjadi
sesuatu. Mengaitkan segala sesuatu dengan Allah itu zikir. Baik sesuatu itu disengaja maupun yang berada di luar kontrol Anda. Saya beri contoh. Makan disengaja atau tidak? Zikir, bismillah. Ingat Allah. Guntur, zikir, ingat Allah. Bersin disengaja atau tidak? Tidak. Itu mengingat Allah. Saya sewaktu duduk, saya ingat Allah. Itu zikir. Salat, zikir. Belajar, zikir. Semua, pokoknya apapun yang Anda lakukan dan yang berada di luar kontrol Anda sekalipun dan itu terjadi, selama Anda kaitkan dengan Allah, itu jadi zikir. Saya lihat daun terjatuh, saya berkata subhanallah. Ya kan? Tapi saya lihat itu dikaitkan dengan Allah, zikir. Nah, zikir tadi kita katakan bisa dengan lidah. Ini yang paling mudah nih. Sedikit-sedikit alhamdulillah tapi tidak ingat Allah. Alhamdulillah diucapkan. Zikir yang sempurna itu adalah menggabungkan antara zikir lidah dan zikir hati. Kita kaitkan dengan Allah. Itu kira-kira yang sempurna. Zikir bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, setiap saat, ya, tidak hanya waktu-waktu tertentu. Baring, berdiri, duduk, masuk bioskop, pergi ke, semua bisa zikir. Tidak ada syaratnya wudhu, tidak ada syaratnya pakaian, apapun. Semua. Dan bisa zikir. Ya kan? Tapi ada juga mungkin kalau kita melakukan suatu yang dosa tapi bismillah dulu, Pak. Itu nggak benar itu. Mencuri pakai bismillah. Wah, ini. Baik, ada yang ingin bertanya lagi tapi ditahan dulu ya karena kita akan periksa lagi. Karena pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.